PJ Bupati sedang memantau lewat perahu karet menuju jembatan Kali Sadang. Siap. Kepala desa kita, Wanajaya. Namun akan tidak menghalangi jalan dari pejabat bupati yang akan memasuki tempat acara. Sekali lagi Bapak Ibu kami persilakan untuk dapat berdiri memberikan jalan kepada pejabat bupati yang berkasi yang juga akan meninjau lokasi yang sudah hari ini. Mohon juga untuk tidak berada di area jembatan. Ini hari ini kegiatan PJ Bupati Ramdhani hadir di wilayah Desa Wanajaya Cibitung. Desa Wanajaya Cibitung untuk memantau bagaimana kondisi Kali Sadang saat ini yang sedang tercemari oleh kali. Semangat Pak. Menuju jembatan Kali Sadang yang ada tumpukan sampah dan mengambil sampah. Ini luar biasa nih. Bupati ikut juga mengambil sampah dari Kali Sadang yang cukup luar biasa, sampahnya banyaknya sekali. Tak segan-segan melakukan pengambilan sampah di Kali Sadang. Inilah bentuk kepedulian dari Pak Bupati PJ Ramdhani yang turut langsung ikut melakukan pengambilan sampah dari Kali Sadang. Seperti inilah kondisi kejadian yang ada saat ini. Ini sudah menuju waktu angka siang ini ya, di jam 12 lewatan ini ya. Beliau turun untuk hadir langsung dengan tim relawan yang mengambil sampah. Pencemaran ataupun perubahan warna ini ternyata sudah hilang warna merahnya, tetapi menurut laporan warga ini kapanpun bisa terjadi lagi gitu. Memang indikasinya karena di daerah hulu ini ada pabrik yang terindikasi bisa saja melakukan itu, namun ini masih dalam penyelidikan investigasi dari Dinas Lingkungan Hidup. Tapi bisa juga ada kasusnya adalah seseorang atau perusahaan membawa tangki membuang ini, karena ternyata kejadiannya setengah jam aja waktu itu. Setelah itu kembali airnya seperti ini. Namun karena bisa terjadi kapanpun, tentu harus ada langkah-langkah preventif agar tidak terjadi kembali. Maka saya tadi sudah instruksikan Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan pengawasan di sini, baik melalui patroli ataupun kunjungan rutin, maupun menggunakan alat untuk memonitor, memantau apakah itu kamera CCTV ataupun alat apapun, sehingga tanpa harus ke sini sudah bisa terlihat. Yang kedua, saya juga minta bantuan masyarakat, karena masyarakat di sini yang pertama adalah paling terdampak, yang kedua adalah juga yang standby di sini 24 jam. Jadi begitu ada indikasi mencurigakan, itu segera kita laporkan agar bisa tangkap tangan gitu. Karena kalau tangkap tangan prosesnya bisa lebih cepat. Tapi kalau sudah pencemaran lalu sudah tidak ketahuan lagi sumbernya, dicari itu kan harus lab dulu, harus pengadilan dan sebagainya, panjang sekali. Prosesnya lumayan juga. Tapi mudah-mudahan dengan tindakan ini saja para pengelola kawasan ataupun pabrik ini sekarang sudah harus berhati-hati, karena mereka sekarang akan berhadapan dengan kami jika melakukan kembali pencemaran. Nah, terus kepada masyarakat saya juga tadi berpesan, karena yang mengotori sungai itu bukan hanya limbah pabrik, baik limbah cair maupun limbah padat, tapi limbah cair dari rumah dan juga limbah padat berupa sampah dari rumah itu juga komposisi terbesar polusi sungai kita. Oleh karena itu tadi untuk limbah padat kami sampaikan jangan lagi ada perilaku membuang sampah ke sungai pada saat hujan, karena dianggapnya akan terbawa hanyut. Kenyataannya kan seperti kita lihat bisa nyangkut di mana-mana, ya, dan sudah nyangkut ini ya menimbulkan banjir. Yang kedua, untuk sampahnya itu kita minta
bangun bank sampah yang di tingkat RW sehingga sampah terkelola. Karena mungkin layanan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk pengangkutan ke TPA juga belum maksimal karena keterbatasan kita. Maka yang paling cocok itu adalah sampah diolah di tempat sumbernya, yaitu di rumah dan di lingkungan sampai tingkat RW. Dan itu bisa jadi sumber penghasilan bagi masyarakat maupun kas RW. Nanti kami akan bantu alat-alatnya untuk alat composting, alat pencacah, alat pemilah, timbangan dan sebagainya. Ada upaya sosialisasi nggak Pak? Bank sampah ini berjalan. Nah, untuk limbah cairnya, saya sampaikan tadi bahwa dalam agama Islam itu kencing di air mengalir itu haram dan masuk neraka, bisa gitu ya. Nah, apalagi air kencing tiap hari satu keluarga dan segala rupanya ya, bukan hanya kencing. Itu tentu saja tidak barokah, hidupnya tidak akan selamat. Nah, mudah-mudahan dengan hal ini mau mengolah dulu dari toilet, WC itu harus ada septic tank atau ipal, bisa pribadi, rumah ataupun komunal, berapa rumah satu pengolahan, supaya nanti air yang masuk ke sungai ini sudah memenuhi standar baku mutu. Nanti indikatornya apa? Kalau sungai standar baku mutu, ikan hidup. Kalau di sini kan ikan sudah nggak hidup, artinya memang sudah tercemar berat. Itu ya, jadi limbah cair dan limbah padat, saya harapkan masyarakat juga menjaga sambil mengawasi perilaku di luar kita yang mencemar. Di wilayah ini kan sering banjir Pak, apakah akan dibangun tanggul Pak di sisi untuk ini? Banjir, saya katakan tadi kalau untuk tanggul ataupun turap itu harusnya pilihan terakhir, karena sungai itu bukan irigasi, bukan drainase, tapi dia ekosistem hidup, di mana tanggul itu adalah tempat tumbuhnya hewan, kemudian tanaman gitu ya. Jadi kalau sudah di tembok, apalagi di beton, itu artinya kita sudah menutup ekosistem sehingga ikan nanti kedepannya memang nggak akan hidup, karena sumber makanannya kan dari ekosistem. Tapi kalau tidak ada pilihan, kita akan bangunkan turap, karena rumah-rumah sudah sangat menempel, dengan catatan saya bilang turap harus di pinggir terluar badan sungai, jangan mengambil lahan sungai, karena nanti akan terus maju, sungainya tambah sempit gitu. Akhirnya jadi solokan yang tadinya sungai. Nah, dan pendanaannya tidak bisa sekaligus karena banyak sekali sungai yang harus kita urus, tidak hanya ini saja, jadi harus bersabar kalau memang ingin. Nah, yang kedua untuk banjir pencegahannya, saya sudah perintahkan camat, LH dan nanti juga SDA untuk mengkaji ini sebenarnya titik jadi kan terjadinya banjir itu karena kapasitas sungai nggak cukup, jadi harus ada kantong-kantong air, bisa polder, bisa kolam retensi ataupun embung gitu. Jadi kita bangun di daerah sebelum ini, sehingga ketika hujan besar airnya bisa disimpan di situ, diantrikan, tidak sekaligus mengalir dalam waktu yang sama, tapi sebagian kita tahan, nanti dialirkan jam demi jam, sehingga nanti tidak terjadi luapan. Nah, ini akan segera kita lakukan, mungkin tahun ini pengkajiannya atau bahkan tahun depan. Camat sudah masuk usulan anggaran 2022 untuk memangkas tihangnya, jadi memang ada rekayasa konstruksinya, supaya tihang yang dua di tengah ini nanti hilang gitu ya, di 2023. Dan bukan hanya ini, di jembatan di desa berikutnya juga seperti ini konstruksinya, ini akan kita perbaiki. Amin.